Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang berada di podcast Sedap. Nah, alhamdulillah kami dari angkatan 6 kelompok 1. Nama saya Yusuf Habibi, di sini ada Ibu Nur Latifah, ada Ibu Prisna Hilda Kiara, ada Ibu Rahadian Yekti Utami, dan terakhir ada Ibu Rispa Maulida. Gimana teman-teman? Sehat keadaannya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik apa sehat? Sehat. Sehat ya. Kalau kita sehat, kelihatan mukanya jangan lemes. Harus semangat. Semangat gak? Semangat dong. Semangat. Oke. Kita akan berdiskusi hari ini ya. Jadi kita dapat tugas pemangkunya Bapak Jarod dari BPSDM, Widya Suara. Kita dapat tugas nih hari ini untuk diskusi terkait isu aktual. Jadi tugasnya buatlah video diskusi melalui Zoom meeting tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Isu dapat bersifat lokal atau terkait konteks tupoksi Anda. Bahan media digital bisa smart city, sistem pemerintahan, elektronik, pengembangan sistem, manajemen talent. Data pendukung diskusi bersifat aktual dan valid. Jadi yang kita bahas nih harus aktual dan valid. Oke? Setuju nggak teman-teman kita diskusi nih? Setuju. Semua soundnya sudah nyala ya, speakernya ya? Sudah. Oke, kita dalam keadaan siap semua. Baik. Sebelum kita memulai diskusi, kita jelaskan dulu kita mau pakai sistem apa ya untuk melakukan diskusinya. Nah, sebentar. Oke. Nah, bisa nggak dijelasin? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teknik penapisan isu menggunakan metode APKL. Aktual, kelayakan, problematik untuk mengetahui permasalahan layak atau tidak layak. Nah, di sini ada isunya apa, aktual, problematik, kelayakan, dan kesimpulannya. Oke, kita mulai dari isu pertama. Silakan mau ada masukan? Siapa yang mau ngasih masukan? Saya Nurul. Oke, Bu Nurul. Gimana Bu Nurul? Iya. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, apa Bu yang mau dibahas, Bu? Ini akhir-akhir ini kan lagi santer banget nih berita terkait penundaan pemilu 2024. Teman-teman pasti udah dengar juga kan ya isunya? Oh, penundaan pemilu ya, saya masukkan ya. Ya. Gitu ya? Ya, betul. Baik. Oke, langsung kita ke isu yang lainnya. Sepertinya ada itu tuh isu aplikasi SIM online tuh, Mas. Kenapa itu isu aplikasi SIM online? Ratingnya masih rendah sih. Soalnya masih sering banyak masyarakat tuh masih sering ngekeluhin ngeakses di situnya tuh sering keluar sendiri kayak gitulah. Oh, adanya keluhan di aplikasi SIM online ya? Ya, seperti perpanjangan jadi dia SIM banyak online. keluhan. Oke, itu kita masukin dulu aja ya. Nanti kita akan bahas dia layak atau tidak layak. Baik. Apa? Ini judul isunya? Aplikasi SIM online. Oke, kita lanjut ke isu selanjutnya. Apa isu selanjutnya? Mbak Rispa? BPJS, Mas. Karena akhir-akhir ini lagi
ini banget Mas, isu mengenai BPJS sebagai syarat untuk mendapatkan kebijakan publik. Oh, jadi BPJS sebagai syarat. Oh, jadi kalau kita ngurus apa-apa harus pakai BPJS gitu ya? Iya Mas. Nah ini tuh banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena masyarakat masih mengeluhkan jika program BPJS tidak memberikan pelayanan yang cepat dan baik. Jadi istilahnya Baik. buat masyarakat. Apa judul isunya, Mbak? Judul isunya BPJS sebagai syarat mendapatkan pelayanan publik. Oke, lanjut. Ibu Dian. Itu aja, Mas. Sosialisasi pembuatan KK. Judulnya itu kurangnya sosialisasi pembuatan KK online. Itu ya. Ya. Kakak Karena online, kenapa? Kakak online, jadi banyak yang belum tahu, Mbak? iya, karena KK online banyak yang belum tahu gitu. Apalagi untuk masyarakat-masyarakat yang daerah tertinggal. Kalau untuk kita-kita yang milenial mungkin mudah ya, mengaksesnya, belajarnya kayak gitu. Baik. Oke, mungkin yang kelima saya tambahkan ya. Isu terkait sertifikat vaksin. Jadi di sana ada sistem aplikasi Peduli Lindungi yang kadang-kadang bermasalah. Yang sebabnya dia jadi sulit, masyarakat tidak menerima sertifikat di sistem, jadi tidak terbaca di sistem. Itu bisa masuk ya, teman-teman? Iya, bisa masuk. Oke. Soalnya waktu itu juga saya sertifikatnya pernah lama masuknya, kendala juga. Oke. Isu. Oke, ini aktual nggak, Mbak? Iya, aktual. Wah, Wow. Oke, bareng-bareng ya, aktual ya. Problematik? Tidak. Tidak ya. Kelayakan? Layak. Ya, bisa. Kekalayakan? Bisa Ya, menyangkut bangsa Indonesia. Aplikasi SIM online? Aktual tidak? Ya. ya. Jadi aktual ini, apa aktual? yang terjadi Aktual. Yang terjadi ya. Oke, problematik? problematik. Bisa, Mas. Apa definisi problematik ya, Mbak? Bibit masalah ya. Perlu dicari jalan keluarnya. Oke, ini ya. Perlu segera dicari jalan keluarnya ya. Oke, kelayakan perlu ya. Iya, layak. Perlu. Kekalayakan perlu juga ya. Perlu juga. Oke. BPJS sebagai syarat mendapatkan pelayanan. Iya, aktual. Oke, ini problematik. Ya, Ya. Ya. Kelayakan, Layak Ya. juga, Iya. ya. Ya. kekalayakan, Iya. Ya. Ya juga. sosialisasi pembuatan KK online ya. Tadi sudah disinggung. Jadi ini aktual tidak? Aktual. Aktual. Baik. Problematik, Iya. Ya. Ya. kelayakan, Ya. Ya. kekalayakan. Iya. Ya. Ya. Oke. Sekarang sertifikat Peduli Lindungi. Aktual? Ya. aktual. Iya. Oke. Problematik? Tidak. Tidak. Kayaknya enggak deh, Mas. Enggak. Kenapa enggak? Karena itu bukan sesuatu yang harus diselesaikan pada saat itu juga gitu. Karena itu se-Indonesia ya? Iya. Iya. Oke. Dan penyelesaiannya mungkin agak sulit. Terus kelayakannya layak mungkin ya sebenarnya. Iya. Kelayakannya juga perlu karena bersangkutan dengan orang banyak. Baik, dari APKL ini, metode APKL penapisan isu masalah, didapatkan 3 isu yang akan kita bahas. Jadi ada isu terkait dengan aplikasi SIM online, setuju? Setuju. Lalu ada BPJS sebagai syarat mendapatkan pelayanan, setuju? Setuju. Setuju. Setuju.
Lalu yang terakhir, sosialisasi pembuatan KK online. Setuju? Setuju. Setuju. Baik. Setelah mendapatkan kelayakan isu, kita akan melakukan penapisan isu menggunakan metode USG. USG ada yang bisa jelaskan? Mungkin Mbak Riswa, jelaskan Mbak. USG apa sih Mbak? USG itu singkatannya Mas. Ya, U-nya tuh urgensi yang harus dibahas. Terus S-nya seriously, seberapa serius. Dan G-nya grow, membahayakan atau tidak. Itu. baik. Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi skala prioritas. Jadi kita akan memprioritaskan masalah ya. Ya. Ya, Oke, kita sama-sama bahas ya. 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 Oke, U-nya gimana? Berapa nilainya? Jadi di sini pakai perankingan nilai ya? Betul. Baik, dari 1 sampai dengan 5. 5. Kalau 5 semakin parah atau semakin baik-baik saja? Semakin parah, semakin Jadi makin tinggi nilai, makin prioritasnya makin tinggi. Iya. Baik, untuk aplikasi online, U-nya berapa? U-nya? 4. Urgensi. Kalau menurut saya sih Mas, Iya, Berapa, Mbak 4 Nurul? aja, Mas. 4. 4 ya? Iya. Oke. Ini S-nya? S-nya Ya, 3 kayaknya. 3, ya. 3. Ya, 3. 3. Grow-nya, pertumbuhan isunya? Kurang sih di kurang masyarakat. booming ya, nggak terlalu booming. 2 ya? 2 aja 2 dah. aja, 2. Oke. Jumlahnya jadi 9. 9. Jalan. baik. Lalu yang BPJS sebagai syarat mendapatkan pelayanan. Itu berapa ya? Urgensinya 3 Mas, karena belum diterapkan banget di semua lini. Oke. Ini S-nya? Kayaknya 3 juga deh, Mas. 3 ya. Hmm. Mbak Firisna, grow-nya kira-kira berapa ya, Mbak? Grow-nya tuh perkembangannya ya. Iya. 2 aja deh. Oke, 2 ya. Jadi ini 8 ya? Iya, 8. Hmm. Terus yang terakhir, sosialisasi pembuatan KK online. Ibu Dian, Ya, masih terhubung? siap, masih. Siap, oke. Mbak Dian, bisa bantu kita buat ini? Untuk sosialisasi pembuatan KK online berapa ya U-nya ya? Kayaknya 5 ya, Mas ya. Karena itu kan penting banget, semua warga Indonesia juga butuh kakak kan. Baik. Untuk terdaftar. Setuju semuanya? 7. 7. Setuju. Oke, S-nya? S-nya 4 kayaknya ya Mas. Ya, 4. Setuju saya. Berapa? 3? 4. 4. ya? Oke. Hmm. Grow-nya? Grow tuh. Grow-nya 2 juga sih. 2, baik. Ini jadi nilainya 11 ya. Ya. Baik, berdasarkan rankingan nilai, sosialisasi pembuatan KK online itu urutan nomor 1. BPJS sebagai syarat mendapatkan pelayanan nomor 3. Dan aplikasi SIM online yang bermasalah nomor 2. Setuju semuanya? Setuju. Setuju. Oke, baik. Kita akan lanjut ke analisis dengan metode fishbone. Jadi kita pakai fishbone nih, sebab akibat. Kenapa sih isu ini menjadi permasalahan? Baik, sebentar ya. Baik, dari teman-teman, untuk surroundingnya, apakah ada masukan? Apa sebab akibatnya? Surrounding Kayaknya- itu lingkungan ya, berarti Iya, dari betul. lingkungannya ya. Iya. Ya, Menurut saya masyarakatnya, nggak semua masyarakat sih paham alur gimana cara bikin kakak itu, Ya, bisa. online itu. Betul. Sama ini Mas, nggak semua masyarakat punya akses
untuk Ini, pembuatan KK lingkungan. online. Iya, betul, lingkungannya. Akses di sini apa maksudnya, Mbak? Akses untuk, kan biasanya ini kan online ya, online itu bisa lewat website ataupun aplikasi. Nah, nggak semua masyarakat, apalagi yang di desa tertinggal itu, punya akses untuk ke aplikasi ataupun ke websitenya, seperti itu. Punya Setuju nggak, Baik. alatnya ya. Berdasarkan sistem, Bu Rispa ada masukan? Kayaknya suka ada masalah ini deh Mas, websitenya. Websitenya sering terkendala itu. Website. Jadi kenapa websitenya terkendala? Maksudnya seperti apa, Mbak? Apa Mas? Website kenapa sering terkendala? Maksudnya gimana, Mbak? Ya, jadi waktu mau mengakses websitenya susah gitu Mas. Kadang Oh, suka jadi sering ada, loading ya? iya. Oke, lanjut. Bu Prisna, apalagi ada masukan? Apa ya? Biasanya sih dalam merespon juga lambat ya. Jadi lambatnya respon Jadi untuk ada pengaduan berita kayak gitu. respon dari customer service lambat. Ya, bisa jadi lambatnya respon kotak pengaduan lah. Baik. Skill, adakah masukan, Mbak Nurul? Skillnya mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang teknologi kali ya, Mas. Jadinya penggunaannya kurang maksimal. Gitu ya? Ya, betul. Setuju? Semua setuju? Setuju. Setuju. Baik, supply. Supply adakah yang mau ngasih masukan? Sepertinya cukup Belum ya? Mas. Kayaknya cukup segitu deh, Mas. Berarti yang kosong-kosongnya dihapus aja ya itu ya. Oh, baik. Berarti kita skip aja dulu ya. Ya udah skip aja dah. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan sebab akibat, kita akan membuat rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Baik, bisa kasih saran ke saya alternatif penyelesaian apa aja yang bisa kita masukkan? Yang pertama mungkin sosialisasi ya, Mas, dibutuhkan untuk pembuatan KK online ini. Sosialisasinya juga harus secara masif gitu kepada masyarakat, juga ke aparatur setempat. Berarti siapa di sini yang sosialisasi, Kak? Yang sosialisasi bisa dari Dukcapil ataupun dari sistem pengembang IT-nya. Gitu. Setuju nggak teman-teman? Karena kan di sini dari tadi banyak karena masyarakat belum paham ya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, jadi masyarakat sudah paham. Iya, boleh. Bisa. Ini ya, Mbak. Sosialisasi pembuatan KK online oleh pemerintah setempat ya. Betul. Iya. Baik, tahapan penyelesaiannya? Berarti dia melakukan sosialisasi secara berkala kali ya, Mas ya. Jangan cuman sekarang sosialisasi terus jauh lama lagi baru sosialisasi lagi gitu. Ini mungkin dilakukannya berarti kalau berkala gimana, Mbak? Setiap bulan per RW per RT atau gimana? Boleh setiap bulan. Mungkin beberapa bulan sekali kali ya, Mas. Kalau setiap bulan ya capek juga petugasnya kali ya. Terus dimulai, menurut saya juga dimulai dari lingkungan yang paling dekat dulu ya, kayak RT dulu, baru RW, Oh, Iya. dari pemerintahnya. Hasil yang diharapkan apa? Masyarakat jadi paham, Mas, tentang alur pembuatan KK online.
para pihaknya siapa ya? Kepala desa Tadi. juga bisa. Aparat desa juga bisa, Disduk Capil. Oke, lanjut. Cukup ya? RT RW mungkin ya? Masyarakat kali ya, Mas ya? Oh, masyarakat ya. Oke, ini ada sarannya, rekomendasi supaya masalah cepat diselesaikan. Menurut saya mah karena sistemnya sering error ya, jadi perbaikan sistem deh. Ya, setuju. Perbaikan sistem apa, Mbak? Sistem itu pendaftarannya kayak gitu, karena sering terkendala kan. Baik, tahapan penyelesaiannya gimana, Mbak? Dengan melakukan sistem evaluasi kali ya di bidang si IT-nya yang menciptakan aplikasi ini. Dengan melakukan evaluasi di bagian IT aplikasi pembuatan KK. Baik, hasil yang diharapkan? Diharapkannya lancarnya proses pembuatan KK online. Apa? Lancarnya proses pembuatan KK online. Kan kalau sistemnya jalan, otomatis masyarakat juga pasti akan lebih enak, lebih mau untuk daftar-daftar via online dibanding harus datang ke kantor-kantor ya. Kalau Iya, betul. meminimalisir kesalahan penulisan nama gimana? Soalnya kan sekarang nama tuh kadang susah-susah ya. Jadi kalau misalkan kita yang ngetik sendiri kan, oh paham berarti namanya seperti ini gitu loh. Bisa nggak? Maksudnya, Mbak? Maksudnya Meminimalisir kesalahan penulisan. Karena kan sistemnya jalan, kan berarti masyarakat paham nih. Setelah masyarakat paham berarti meminimalisir kesalahan penulisan gitu. Biasanya dalam KK banyak yang salah nulis iya, kan? salah nulis Itu nama masuk ya. kemana? Iya, ke perbaikan sistem. Jadi nanti masyarakatnya sesuai apa yang dia inginkan namanya gitu. Oh, iya, iya. Ini aja nih di hasil yang diharapkan di bawahnya lancarnya. Nah, Apa hasilnya? meminimalisir kesalahan penulisan nama. Gitu ya. Kalau hasil kayaknya bukan meminimalisir, itu kan lebih ke tahapan ya kalau meminimalisir. Kalau hasilnya berarti kesalahan, tidak ditemukannya kesalahan atau minimnya kesalahan, kalimatnya bukan jadi kata kerja gitu ya kalau hasil. Gini ya. Iya betul. Iya, betul. Ini siapa aja ya? Disduk Capil kayaknya bisa deh, Mas. Sama penyedia layanan IT-nya, sistem IT. Baik. Yang terakhir? Kalau menurut saya sih, Mas, kan nggak semua masyarakat tuh melek teknologi ya. Jadi bisa dilakukannya pendaftaran secara offline gitu, Mas. Kenapa harus secara offline, Mbak? Ya, itu bagi masyarakat yang nggak paham teknologi, Mas. Jadi meskipun mereka terhambat, tetapi mereka masih bisa melakukan pendaftaran. Oh iya, buat masyarakat-masyarakat yang di daerah-daerah gitu ya, yang daerah tertinggal, terpencil gitu ya. Iya, iya bisa. Oke, baik.
Lalu penyelesaiannya membuka loket pendaftaran, Mas, offline. bisa dilakukan secara offline di desa tertinggal ya? Di daerah tertinggal, Mas. Di daerah tertinggal ya. Baik, dibuka loket pendaftaran offline. Lalu hasil yang diharapkan? Terselenggaranya pembuatan KK, Mas. Terselenggaranya apa? Pembuatan KK. Yang terakhir, ini apa aja bagiannya? Di Dukcapil ya? Ya, bisa. Aparat desa mungkin ya? Iya, aparat desa, Mas. Sudah? Sudah. Ya. Udah. Baik. Terima kasih kepada teman-teman. Jadi terdapat beberapa kesimpulan ya yang bisa kita ambil bahwa dari beberapa isu yang sudah kita masukkan ada 5, yaitu penundaan pemilu, aplikasi SIM online, BPJS sebagai syarat mendapatkan pelayanan, sosialisasi pembuatan KK online, dan terakhir isu pembuatan sertifikat peduli lindungi tidak berjalan. Nah, di situ ada 3 yang layak, lalu dilakukan tapisan isu menggunakan metode USG. Di sana ada peringkatnya, diambil nomor 1 yaitu sosialisasi pembuatan KK online. Setuju teman-teman? Setuju. Baik, lalu setelah diambil masalahnya sulitnya pembuatan KK online, dibuatlah fishbone sebab akibat dari hubungan permasalahan tersebut. Dari fishbone kita mendapatkan masalah dan bagaimana solusi penyelesaiannya. Jadi tadi dari teman-teman sudah diskusi bahwa penyelesaiannya itu pertama membuat sosialisasi pembuatan KK online oleh pemerintah setempat ya. Perbaikan sistem pendaftaran karena sering terkendala. Betul? Betul. Terus bisa dilakukan secara offline di daerah tertinggal. Jadi karena yang masih tadi ya, karena masalah masyarakat khususnya mungkin yang daerah-daerah tertinggal seperti yang daerah-daerah ujung ya, masih banyak yang belum punya HP ya. Iya. Iya, betul. Ya, dan pengetahuannya mungkin pendidikannya masih lebih rendah dibanding Masih yang kurang. daerah kota. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan, saran. Diskusi hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga ibu-ibu di sini bisa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Semoga yang punya suaminya tambah ganteng ya. Lancar, Ya, dikasih lancar rezeki ya. Amin. Amin. Semoga yang belum nikah disegerakan nikah ya. Amin. Amin. Amin dong. Amin bareng-bareng dong. Amin. Amin. Emang di sini udah ada yang nikah? Hah? Itu artinya Udah. Betul, udah Enggak, nikah tuh. selain Mas Habibie gitu yang udah nikah siapa? Lah saya udah. Oh ya Allah, kirain masih bujang, masih ini. Bu Rafa ya. Semoga nanti suaminya rezekinya nambah ya. Amin. Bu Nurul segera disegerakan nikah. Bu Frisna ya. Amin. Baik. Terima kasih. Mbak Rispa nggak didoain juga? Bu Rispa semoga anaknya pinter ya Bu. Kok anak Kalau Kok ranking anak? kelas, Bu. Nikah aja belum? langsung anak ya? Oh belum nikah.
Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman atas diskusinya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, angkatan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.